Karena kekuasaan dipegang oleh satu orang. Oke, kalau gitu solusinya apa? Nih solusinya. Dari tadi kan kita sudah yapping kan. Masih banyak sih yappingan kalau mau kulanjutin, tapi oke, solusinya apa? Gini. Kejadian orang-orang Indonesia yang mereka belain presiden yang blunder ngomong misalnya tentang dolar ataupun ngomong tentang yang lain yang blunder misalnya, itu semua sama persis, mohon maaf, sama persis apa akar masalahnya dengan santri-santri yang dalam tanda kutip dilecehkan. Sama persis dengan ada orang yang hamil terus ibunya belain terus kemudian bilang ini dari mimpi dari Allah. Sama dengan yang kita bahas kemarin. Dengan orang-orang yang fans dengan Mama Gufron. Industri kebodohan. Jadi mohon maaf nih aku harus nyamain. Industri kebodohan. Kenapa aku katakan industri kebodohan? Karena gini. Industri kebodohan itu adalah gimana caranya agar orang-orang yang dipimpin ini nggak pintar. Ketika mereka nggak pintar, maka mereka ketika mengambil keputusan, atau mereka memilih seorang pemimpin, atau mereka seolah-olah dikasih kesempatan untuk memilih seorang pemimpin, maka mereka akan memilih orang-orang yang sudah bisa untuk diprediksi. Jelas ya? Ini adalah industri kebodohan ini namanya. Kalau mudahnya begini, di masa Romawi dulu, ketika peradaban Romawi sudah mulai mau hancur, maka mereka harus cari pengalih. Gimana cara mengalihkannya? Mereka bikin Flavian Amphitheater. Mereka bikin Kolosium. Mereka bikin pertunjukan. Mereka bikin lomba. Mereka bikin segala sesuatu yang buat orang lupa pajak tuh naik. Segala sesuatu yang bikin orang lupa mereka tuh sekarang menurun daya belinya. Membuat mereka untuk berpikir bahwa kita baik-baik saja. Nah ini nih, yang kayak gini. Jadi dibuatlah hiburan, dibuatlah terus kemudian pengalih dan segala macam agar orang tetap dalam tanda kutip bodoh dan mereka tidak mau kritik. Ini problemnya. Jadi mereka nggak bisa mikir normal. Jadi bagaimana caranya untuk melanjutkan kezoliman buat orang bodoh? Gamanya seperti itu. Misal ya, contoh ya. Nabi Muhammad ketika datang ke Arab, ketika wahyu turun pada Nabi Muhammad yang waktu itu ada di Arab, apa salah satu permasalahan besar pada saat itu? Bahwasanya nasib manusia itu ditentukan oleh darah mereka, ditentukan oleh kelahiran mereka. Itu kan juga terjadi di Indonesia kan? Jadi contoh misalnya kayak di Arab, ada orang lahir berkulit hitam, mereka budak. Ada orang lahir dari budak, mereka budak. Lahir jadi perempuan, nasib lu, tewas lu. Itu adalah penentuan daripada hak lahir. Pertanyaannya adalah siapa yang milih untuk lahir daripada rahim seorang budak berkulit hitam misalnya. Apalagi budak berkulit hitam yang perempuan. Siapa yang milih untuk bisa lahir dengan nasab siapa? Nggak ada yang milih. Indonesia juga sama kan? Dulu ketika ada Stadsblad, ketika ada akte kelahiran masih dari Belanda, ada orang lahir dengan kulit putih Eropa, dia punya hak-hak yang lebih besar daripada orang-orang yang lahir di pribumi dan hitam Muslim. Ini ada sesuatu yang nggak masuk akal. Siapa yang bisa milih? Lama-lama kan orang-orang ketika Nabi Muhammad datang membawa satu reformasi, bukan reformasi, liberasi, pembebasan pemikiran berkata, loh, lu lahir dari kemaluan perempuan loh. Aku juga lahir dari kemaluan perempuan. Kita sama-sama lahir, kita nggak pernah milih. Yang kita lakukan harusnya yang menentukan diri kita, bukan dari darah tempat kita lahir. Atau dari rahim mana kita lahir. Manusia harusnya ditentukan bukan dari mana dia berasal, tapi kemana dia menuju. Bukan dari yang dilakukan oleh bapaknya, tapi apa yang dia lakukan. Kan gitu. Maka Islam membawa perubahan besar yang nggak disetujui oleh orang-orang. Balik lagi ke industri kebodohan. Industri kebodohan sebaliknya. Industri kebodohan adalah gimana caranya agar Anda percaya pada sesuatu yang sudah ditentukan oleh para pembuat game atau pembuat aturan, para game designer gitu ya. Lalu terus Anda dibuat, catat baik-baik, tidak mempertanyakan itu. Tidak kritis terhadap itu. Emang harus gitu ya? Emang pemerintah pasti lebih tahu ya? Emang pemerintah pasti pintar? Emang kalau presiden ngomongnya pasti benar? Emang betul ya kalau misalnya dolar tuh naik itu lebih bagus bagi orang Indonesia? Emang bener ya kayak gini? Emang bener ya kayak gitu? Emang ini satu-satunya cara? Tapi orang-orang yang ingin melanjutkan bisnis kebodohan ini, mereka berpegang cuma pada satu ilusi yang begitu Anda mempertanyakan dengan hal yang kritis, ilusi ini hilang. Ilusi bahwasanya yang biasa itu pasti baik.
Itu yang terjadi pada Nabi Ibrahim kan. Nabi Ibrahim berkata, ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun. Apa yang kalian sembah ini? Yang kalian beritikaf dengannya ini? Sesuatu yang kalian benar-benar manteng dan fokus terhadapnya. Kenapa kalian nyembah patung? Maka jawaban orang-orang apa? Wajadna aba'ana laha abidin. Kami mendapati nenek kakek kami, sesepuh-sesepuh kami, bapak-bapak kami menyembah ini. Artinya, ya ini udah biasa. Kenapa kamu yang protes? Why not? Kenapa tidak? Nah, ini adalah industri kebodohan nih. Orang-orang yang berpikir kritis adalah musuh daripada kebodohan. Karena begitu orang berpikir kritis, orang akan mempertanyakan, kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? And thanks God, makasih Allah, alhamdulillah, Indonesia sudah mulai banyak yang berpikir kritis. Udah mulai banyak yang melihat, kayaknya ini nggak benar deh. Udah mulai banyak berkata, bukannya harusnya begini. Udah mulai banyak yang nanya, apakah ini adalah cara yang paling bagus? Atau ada cara yang lebih bagus lagi? Atau pantas nggak sih seperti ini? Nah, ini adalah sesuatu berpikir kritis. Maka musuh daripada industri kebodohan ini adalah orang-orang yang berpikir kritis. Dan Islam datang untuk mempertanyakan segala sesuatu. Kita bahas satu-satu. Coba bayangin, andaikan manusia semua berpikir kritis ya, termasuk pada agama. Ada nggak kira-kira ada orang yang dilecehkan? Tiba-tiba ada cewek yang datang dipanggil sama ustadznya atau sama kiainya. Terus dikatakan, Dek, coba buka dulu kerudungnya. Dia mikir begini, sebentar, kenapa harus buka kerudung? Nanya, Kiai kenapa aku harus buka kerudung? Ya aku cuma pengen ngeliat aja kamu tuh sesuai dengan syariat atau tidak. Ya kan ada yang cewek Kiai. Ada ustazah yang cewek. Atau boleh aku mau buka tapi di depan istrimu ya. Ternyata istrinya juga bilang, ya buka aja deh. Nah berarti istrinya gila tuh. Tapi coba bayangin kalau ada orang yang berpikir kritis. Coba buka bajumu dek. Dia bilang, emang kenapa Kiai? Aku mau periksa, emang kamu dokter? Yang berpikir kritis nih. Dek mohon maaf nih, aku mau ngecek rahimmu. Gila. Penyucian rahim alasannya. Bayangin, kalau ada orang-orang berpikir kritis, apakah perkara-perkara ini akan terjadi? Enggak. Karena orang berpikir kritis. Tidak serta-merta karena dia kiai, setiap perkataannya benar. Tidak serta-merta karena dia adalah seorang presiden, lantas setiap perkataannya pasti benar. Tidak serta-merta karena dia influencer, lantas setiap perkataannya bagaimana. Itu berlaku bagi siapapun, termasuk aku yang ngomong. Cek, recheck lagi. Berpikir kritis. Karena berpikir kritis itu gratis. Tapi orang-orang yang punya bisnis kebodohan ini, mereka nggak mau berpikir kritis. Misal ya, SPPG. Lalu terus kemudian ada anak 24 tahun punya berapa? 24 tahun atau aku nggak tahu berapa umurnya. Yang jelas masih muda. Ada anak daripada anggota dewan punya kalau nggak salah 20-an lebih SPPG. Coba mikir. Itu normal nggak sih? Atau ketika dikatakan, ya ketika Gibran diloloskan jadi misalnya cawapres. Ketika MK bilang ini adalah sesuatu kesempatan bagi anak muda. Semua anak muda boleh daftar kok. Coba mikir, benar nggak sih perkataan itu? Atau cuma sekedar lip service aja? Atau cuma sekedar bahasanya Panji stupid shit? Coba mikir, ini kan problematika Indonesia nih. Pertanyaannya balik lagi, kalau gitu nih, Indonesia merdeka, para pendiri bangsa ini udah keren banget. Mereka mengatakan bahwasanya salah satu tujuan daripada Indonesia ini didirikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pertanyaannya, kenapa Indonesia jadi nggak cerdas-cerdas? Karena balik lagi, kebijakan-kebijakan yang dibuat adalah kebijakan-kebijakan untuk meneruskan industri kebodohan. Coba teman-teman lihat yang terakhir. Ketika, aduh, aku tuh serius deh. Aku nggak mau serius. Aku sangat merindukan kehidupan zaman dulu ya. Di masa presiden sebelumnya SBY misalnya ya. Aku tuh aku paling ngeritik sebulan sekali enggak. Ya mungkin karena aku juga waktu itu belum siapa-siapa ya. Tapi maksud tuh gini, nggak sebanyak ini masalahnya. Tapi coba, barusan kepala BGN dipecat. Presiden ngumpulin orang-orang di Sentul yang punya SPPG. Aku nggak bisa komen sih. Aku ngeliat videonya, aku bilang ya Allah ya Robbi. Maksud tuh gini amat ya jadi orang Indonesia. Aku bener-bener gak tonton sendiri deh videonya. Aku serius deh, aku pikir gini, apa yang dilakukan oleh presiden sehingga aku tuh bangga ketika ngelihat dia tuh melakukan itu. Dan jelas bukan yang dilakukan ketika disentul itu. Sampai ngurusin telur jangan dijadiin orak-arik ya. Telur jangan didadar ya.
Itu kerjanya orang Minang tuh ngedadar telur. Sederhana, supaya tidak dicampur dengan tepung. Aku bilang, ya Allah, ya Rabbi, gitu maksudnya. Seriously, gitu maksudnya. Dengan kekuasaan sebesar itu, gitu maksudnya. Kamu ngurusin yang kayak gini, gitu maksudnya. Ayo 10 orang datang. Astagfirullahaladzim. Aku bilang, ya teman-teman boleh ngomong aku apa aja terserah sih. Cuma balik lagi. Kerjaanku cuma minta teman-teman untuk berpikir kritis. Teman-teman boleh nggak setuju dengan aku. Tapi bukankah yang kita inginkan sama-sama adalah kebaikan Indonesia nih? Coba bayangin ya, andaikan seluruh orang berpikir kritis. Misalnya ya, andaikan misalnya seluruh orang berpikir kritis. Kira-kira nih, ada nggak yang milih orang karena gemoy? Ada nggak yang milih orang karena kesian? Ada nggak yang milih orang karena lucu? By the way, meskipun orang-orang Indonesia itu nggak pinter semuanya, tapi kalau Anda milih seorang suami nih, masa milihnya karena cuma lucu? Masa milih cuma karena kesian dia sudah mau nikah 4 kali gagal nih misalnya nih. Masa lu pilih, aduh. Aku bingung lagi mau pakai analogi apa lagi. Lu milih bos di perusahaan nih. Kita mau perusahaannya nih untung nih. Serius lu milih karena fisik? Bukan karena sesuatu yang sudah, MU milih manajer nih. Misalnya kita nggak usah ngomong negara nih, kita bilang MU aja nih misalnya. Oh sorry, nanti aku diprotes. King MU. Nih, masa milih manajer ya? Cuma gara-gara lucu manajernya. Gemoy manajernya. Come on. Kita harusnya lebih baik daripada fans bola kan? Kita sepakat kan bahwa fans bola itu semuanya tidak... Maksudnya gini, nggak semua fans bola itu make akal. Dan nggak harus juga fans bola make akal. Tapi fans bola menurutku lebih realistis sekarang. Teman-teman tahu kan sekarang Arsenal dihujat gara-gara apa? Coba teman-teman bayangin loh, Arsenal dihujat gara-gara mainnya buruk. Bukan mainnya buruk, mainnya aneh. Gitu maksudnya, itu dihujat kan. Lah Indonesia nih masa Anda merasa baik-baik aja? Come on. Kerennya berpikir kritis ya. Kalau Anda berpikir kritis, Anda terus kemudian ngelihat bola, itu jadinya cakep tuh ngelihat bolanya tuh. Anda kritis ngelihat anime, jadinya bagus tuh. Tapi kalau Anda tuh nggak kritis ya, aduh. Bahkan dolar naik pun Anda harus belain gitu maksudnya. Itu dolar naik bagus ya udah besok 100.000 aja tuh. Gitu kan ya. Coba kita lihat tuh seperti apa. Ini udah berapa? 18.000. Aku nggak tahu besok berapa. Padahal katanya Indonesia merdeka 17.845 nih. Ya kan? Ini udah 18.000 nih. Ini udah lewat daripada merdeka nih. Nah, balik lagi. Solusinya adalah aku nggak mau muluk-muluk. Aku mau berpikir tentang bagaimana cara pemimpin yang baik. Aku nggak mau berpikir tentang bagaimana cari buat partai yang baik. Atau misalnya kayak segala sesuatu. Enggak sih. Aku mulai dengan yang Rasul mulai. Yaitu adalah pembebasan pemikiran. Kita harus kritis dulu. Itu dulu yang kita mulai sih. Kalau Nabi turun lagi ya, aku yakin 100% kalau Nabi turun lagi, ada Nabi lagi, aku yakin 100% Nabi itu pasti akan banyak nanya ke kita. Sebagaimana Rasul ngasih banyak pertanyaan ke orang. Kenapa harus kamu makannya beda padahal kamu sama-sama manusia? Kenapa perempuan harus dijauhin ketika dia haid? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Segala macam. Dia pasti melatih berpikir kritis. Karena berpikir kritis diawali dengan pertanyaan. Artinya, nggak ada yang nyuruh kamu untuk berhenti bertanya. Tuhan, Allah, nggak pernah nyuruh kamu untuk berhenti bertanya. Yang nyuruh kita untuk berhenti bertanya adalah siapa? Manusia, terkhusus buzzer. Itu yang buat kita untuk berhenti nanya, untuk kritis. Selamat berpikir kritis, karena itu yang akan mulai untuk bisa memperbaiki Indonesia. Dan politik itu diawali dengan berpikir kritis. Bagaimana cara untuk ngurusin manusia yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.